Halo viewers, pernah nggak ngerasain sakit kepala sampai nyut-nyutan gitu? Kebanyakan orang mungkin bakal mikir, duh ini nih pasti gara-gara migrain nih. Padahal belum tentu loh, soalnya jenis sakit kepala tuh kan ada beragam ya, dan nggak cuma migrain doang. Jadi untuk tahu apa aja penyebab sakit kepala berdenyut, plus gimana cara mengatasinya, tonton terus video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Umumnya sakit kepala berdenyut dapat timbul akibat meningkatnya aliran darah ke kepala sehingga pembuluh darah di kepala itu melebar dan menimbulkan sensasi nyut-nyutan. Sakit kepala berdenyut ya memang sih umumnya disebabkan oleh migrain yang sering dipicu oleh peningkatan kadar hormon estrogen ataupun faktor emosional seperti stres dan juga kecemasan. Tetapi di sisi lain, sakit kepala berdenyut juga bisa disebabkan oleh sakit kepala klaster yang biasanya terjadi pada perokok berat ataupun peminum alkohol, dan kebanyakan diantaranya adalah pria. Kalau pada migrain, selain sakit kepala berdenyut, kamu juga bisa merasakan gejala-gejala lain, kayak mual, terus muntah, terus juga bisa sensitif terhadap cahaya, suara, maupun bau. Sedangkan pada sakit kepala klaster, rasa sakitnya itu bisa menyebar sampai ke sekitar mata atau pelipis dari salah satu sisi kepala. Untuk informasi lebih jelas tentang perbedaan dari kedua sakit kepala tadi, bisa kamu tonton di video ini ya. Nah, selain kedua sakit kepala tadi, ada juga nih kondisi-kondisi lain yang bisa memicu munculnya rasa sakit kepala berdenyut. Seperti yang pertama nih, putus kafein. Atau saat kamu yang terbiasa mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh secara rutin, terus tiba-tiba berhenti mengonsumsinya sama sekali nih. Kok bisa gitu ya? Apa hubungannya? Jadi gini, konsumsi kafein secara rutin itu umumnya bisa bikin pembuluh darah itu lebih sempit gitu. Nah, ketika kamu tiba-tiba berhenti mengonsumsinya, pembuluh darah itu akan melebar kembali dan membuat aliran darah ke otak jadi cenderung meningkat. Sehingga timbul deh tuh sakit kepala yang rasanya nyut-nyutan. Yang kedua adalah minum alkohol secara berlebihan. Nah, siapa nih yang suka minum-minum? Ya, sebenarnya itu hak kamu ya. Tapi kalau minumnya sampai berlebihan, apalagi kalau jadi kebiasaan, ya jangan heran kalau kamu jadi sering mengalami sakit kepala berdenyut nih. Nah, ini tuh gara-gara alkohol bisa melebarkan serta mengiritasi pembuluh darah otak dan jaringan di sekitarnya. Yang ketiga ada neuralgia oksipital. Kalau kamu ngerasain sakit kepala berdenyutnya itu muncul di kepala bagian belakang sampai ke leher, ya kemungkinan besar ini nih yang menjadi penyebabnya. Kondisi ini bisa terjadi ketika saraf oksipital, yakni saraf yang membentang dari sumsum tulang belakang bagian atas sampai kepala, mengalami suatu peradangan ataupun cedera. Misalnya akibat saraf kejepit, otot leher yang tegang, ataupun peradangan tulang dan sendi di leher. Berikutnya, sakit kepala berdenyut juga bisa muncul akibat tekanan darah rendah nih. Jadi selain sakit kepala berdenyut, kalau memang tekanan darah rendah yang jadi pemicunya, kamu juga bisa mengalami penglihatan yang kabur, kemudian pusing, terus kamu juga bakal ngerasa lebih sering kelelahan, sulit berkonsentrasi, mual, bahkan pingsan. Yang kelima, sakit gigi. Dalam keadaan tertentu, penyebab sakit gigi bisa mengiritasi persarafan di sekitar gigi, yang membawa sinyal rasa sakit dari wajah ke otak. Akibatnya, sensasi nyeri nyut-nyutan pada kepala atau wajah bisa muncul tuh. Terakhir yang keenam adalah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang sebenarnya sih masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya terkait sakit kepala berdenyut dengan dehidrasi. Tapi kurangnya cairan tubuh diperkirakan itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan cairan di otak. Nah, hal ini yang kemudian dapat memicu rangsangan nyeri pada selaput maupun pembuluh darah otak. Sakit kepala berdenyut yang muncul saat dehidrasi biasanya juga akan disertai dengan keluhan lain seperti mulut kering, haus berkepanjangan, kemudian kram otot, pusing, perasaan lemas, urin yang warnanya lebih gelap, dan juga jarang buang air kecil. Tuh, banyak banget kan yang bisa menyebabkan sakit kepala berdenyut. Jadi, kalau emang kamu sering mengalami sakit kepala berdenyut dan pengen tahu apa sih sebenarnya yang jadi penyebabnya, saran saya nih, ya sebaiknya dikonsultasikan aja ke dokter secara menyeluruh. Atau seenggaknya, kamu bisa konsultasi dulu ke dokter secara online, kayak di aplikasi Halo Dokter nih. Sampaikan aja semua keluhan yang kamu rasakan, termasuk faktor risiko kamu dan juga dugaan penyebabnya, supaya dokter bisa menilai kondisimu secara menyeluruh. Nggak perlu khawatir, karena di aplikasi Halo Dokter, kerahasiaan chat kamu itu terjaga kok. Jadi cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya.
Nanti, kalau misalkan dokter menilai, oh ternyata perlu pemeriksaan lebih lanjut secara langsung nih, kamu bisa juga buat janji konsultasi di aplikasi ini. Jadi lebih praktis kan, nggak perlu repot antri lagi deh buat daftar check up doang. So, kalau belum punya aplikasinya, kamu bisa langsung aja download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai. Oke, kalau tadi kamu udah tahu apa yang menjadi penyebab dari sakit kepala berdenyut, sekarang biar lengkap, saya mau kasih tahu juga nih, gimana sih cara mengatasi sakit kepala berdenyut? Ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu coba di rumah. Pertama, mulai dengan konsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu sehari-hari, misalkan kalau kamu aktivitasnya sering di luar ruangan yang panas atau banyak aktivitas fisik, ya bisa ditambah juga. Yang kedua, batasi atau jika perlu hindari konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, kompres ke bagian kepala, leher atau pelipis dengan kompres dingin atau kompres hangat. Soalnya suhu dingin itu dipercaya dapat mengurangi peradangan, sedangkan kompres hangat bisa membuat otot dan saraf jadi lebih rileks, sehingga rasa sakit diharapkan bisa berkurang. Terus yang keempat, pijat dahi, pelipis, atau leher secara lembut supaya otot-otot di area tersebut jadi lebih rileks. Kemudian yang kelima, kamu bisa luangkan waktu untuk beristirahat atau tidur sejenak di ruangan yang tenang dan redup cahaya atau gelap. Lalu yang keenam, bisa juga tuh konsumsi obat pereda nyeri. Nah, meskipun dijual bebas di apotek, tapi saya tetap menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter ya, supaya bisa diresepkan dosis yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Catatan dari saya, konsumsilah obat sesuai dengan aturan pakai. Jangan sampai berlebihan, karena hal itu beresiko bikin sakit kepala kamu tuh jadi lebih buruk atau bahkan jadi lebih lama dialami. Oke deh, itu tadi pembahasan tentang sakit kepala berdenyut. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu mengatasinya ya. Sebagai penutup, saya mau kasih pesan nih, bahwa meski memang sakit kepala berdenyut umumnya bukanlah kondisi yang berbahaya, dan pada kebanyakan kasus bisa mereda dengan sendirinya, tanpa pengobatan khusus, tapi kalau keluhannya terus berulang, nggak kunjung hilang, apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, walaupun udah melakukan upaya-upaya yang tadi saya sebutin, jangan ditunda-tunda untuk periksa ke rumah sakit ya. Karena khawatirnya ada kondisi lain yang lebih serius yang mendasari munculnya sakit kepala berdenyut yang tidak berkesudahan itu. Oke? Sip deh, segitu dulu informasi dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja chat ke dokter di aplikasi Alo Dokter ya. Jangan lupa untuk like video ini supaya makin banyak yang tahu soal ini. Karena sakit kepala berdenyut itu termasuk salah satu gangguan kesehatan yang paling umum loh. Kemudian tentunya yuk subscribe channel ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter. Sampai jumpa di video berikutnya dan hidup sehat bersama Alo Dokter.